Selamat siang, Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini, Rabu 8 Juli 2020. Saya Andi Budimansyah, Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia, tuan rumah diskusi ini. Acara ini dipersembahkan oleh Naga Naya Indonesia, Professional Exhibition Organizer di Jakarta, dalam menyambut Road to Indonesia 4.0 Conference and Expo 2021. Adapun tema kita pada hari ini adalah teknologi industri 4.0 dan aplikasinya dalam memerangi COVID-19. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dewan TIK Nasional, Siemens, Schneider, Lintas Arta, Rockwell Automation, Dinet sebagai penyedia internet dan studio properti, dan juga kepada marketer sebagai media partner. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pembicara kita pada sesi ini adalah Kepala BNPB, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Hammam Riza, MSc, Presiden Direktur Lintas Arta, Bapak Arya Damar, Pakar IT Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, sekaligus juga sebagai Ketua Pandi, Bapak Profesor Yudo Giri Sucahyo, PhD. Pemirsa, berikut ini adalah tata tertib dalam mengikuti webinar ini. Penerapan teknologi industri 4.0 telah mengubah dunia. Saat ini teknologi tersebut mulai diterapkan pada berbagai sektor, diantaranya industri kesehatan, manufaktur, perkebunan, transportasi, dan lain-lain. Namun saat ini pandemi COVID-19 melanda dunia dan Indonesia sejak Februari 2020 hingga kini. Beberapa langkah telah dilakukan untuk memerangi COVID-19. Apakah langkah-langkah itu? Ikuti terus diskusi ini berikut di bawah ini. Baik, sebagai pembuka diskusi ini, kita dengarkan pembicara pertama kita, Letnan Jenderal TNI Bapak Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kepala BNPB. Bapak Doni Monardo sebenarnya sangat ingin hadir langsung pada acara ini, namun karena beliau dalam penugasan keluar kota, maka beliau telah menyiapkan video ini untuk kita saksikan bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Andi Budimansyah, Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Hammam Riza, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Bapak Arya Damar, Direktur Utama PT Aplikasi Lintas Arta, Bapak Profesor Yudo Giri Sucahyo, PhD, Pakar IT Tim Gugus Tugas COVID-19, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Ketua Pandi, serta para peserta webinar yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara webinar Road to Indonesia 4.0. Pandemi COVID-19 ini telah mengubah pola hidup kita baik dari keseharian di rumah, di lingkungan masyarakat, maupun saat kita bekerja. Kita telah mulai terbiasa dengan pola hidup sehat dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam keseharian kita.
Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah mendorong kita pada perubahan ke arah digital dan lebih efisien seperti yang kita lakukan pada acara ini. Para sahabat industri dan teknologi yang saya hormati, perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari. Secara tidak langsung, meningkatnya pertumbuhan teknologi ini berdampak positif kepada banyak bidang, di mana salah satunya ada di dalam penanganan sebuah bencana. Hal ini tentunya sangat membantu para petugas dalam menghadapi sebuah bencana yang nyata untuk bergerak dengan cepat maupun melakukan penanganan yang tepat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terjadinya sebuah bencana alam maupun non-alam kadang tidak dapat dihindari. Tetapi dengan adanya teknologi, pemerintah maupun masyarakat mampu untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana, baik itu materi maupun korban jiwa. Disinilah teknologi informasi berperan penting dalam menanggulangi bahkan memberikan peringatan awal sebelum terjadinya bencana. Dalam hal penanganan penyebaran virus COVID-19, teknologi juga sangat membantu dalam melakukan pencegahan. Tanpa teknologi, jumlah penyebaran virus ini tentunya akan jauh lebih masif. Upaya tracing yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 basisnya menggunakan teknologi. Di samping itu, teknologi yang berbasis internet juga telah membantu pemerintah dalam penanganan penyebaran kasus COVID-19. Pelaporan data hasil pemeriksaan spesimen yang dilakukan di seluruh Indonesia bisa dilakukan karena adanya teknologi internet. Dengan pelaporan data yang lebih cepat, kini kita memiliki sistem bersatu lawan COVID. Dari sistem bersatu lawan COVID itulah kita bisa membuat zonasi wilayah penyebaran COVID-19. Pemerintah berani untuk memberikan kesempatan kepada daerah, kabupaten kota yang berada di zona hijau dan kuning untuk mempersiapkan diri memulai tatanan kehidupan baru karena sistem informasi teknologi yang bisa dikembangkan oleh putra-putra Indonesia. Sehingga masyarakat tetap produktif namun aman dari COVID-19. Atau masyarakat tidak terpapar COVID-19 namun juga tidak terkapar karena PHK. Dengan teknologi 4.0 yang sudah diterapkan di Indonesia, kita bisa menerapkan juga otomatisasi dalam penanganan mereka yang terpapar COVID-19. Robot-robot yang dibuat oleh putra-putri Indonesia membantu perawatan mereka yang terpapar COVID-19. Dengan itu, para petugas medis bukan hanya lebih terbantu dalam menjalankan tugasnya, tetapi bisa lebih aman untuk tidak terpapar COVID-19 karena tidak perlu bersentuhan langsung dengan pasien positif COVID. Pandemi COVID-19 di satu sisi memberikan banyak masalah bagi kita sebagai bangsa, tetapi di sisi lain memberikan pengharapan yang besar bagi kemajuan bangsa. Berbagai inovasi telah kita lahirkan, termasuk inovasi bidang industri teknologi sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh BPPT dan sejumlah kementerian lembaga lainnya serta swasta yang turut mendukung teknologi kesehatan dalam penanganan COVID-19. Oleh karena itu, saya menilai tepat waktunya diadakan webinar yang membahas soal teknologi industri 4.0 dan aplikasi dalam memerangi COVID-19.
Indonesia harus menjadi negara yang unggul dan mampu meraih kemajuan di bidang teknologi untuk kemakmuran bangsa. Akhir kata, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sangat mendukung perkembangan teknologi 4.0 untuk terus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Federasi Teknologi Informasi Indonesia dan Naganaya Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar Road to Indonesia 4.0 Conference and Expo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan ini, saya nyatakan webinar Teknologi 4.0 dan aplikasi di dalam memerangi COVID-19 secara resmi dibuka. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, demikian pengantar dari Bapak Doni Monardo sekaligus membuka acara ini dan dukungan beliau pada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan bahwa saat ini ruangan kami sudah full, lebih dari 1.000 peserta yang mendaftar. Namun Bapak Ibu jangan khawatir karena Bapak Ibu dapat menyaksikan acara ini secara live pada YouTube Naganaya Indonesia. Silakan di searching di YouTube dan ikuti melalui YouTube. Baik, selanjutnya kita ikuti paparan dari Bapak Dr. Insinyur Hamam Riza, Mas MSc, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Apa kabar Pak Hamam? Pak Hamam? Apa kabar Pak Hamam? Ya, kabar baik. Terima kasih. Ya. Oh iya. Ya. Tadi pagi saya lihat Pak Hamam juga mengikuti webinar ya yang di Washington DC ya. Oke. Silakan Pak Hamam, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Pak Andi Budimansyah, Ketua FTII, sahabat saya Pak Arya Damar, Pak Yudo Giri, semuanya adalah teman-teman yang hari ini berkesempatan kita untuk berbicara mengenai Road to Indonesia 4.0. Menurut saya itu topik yang sangat luar biasa dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Doni, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kita semua memang di dalam kehidupan the next normal ini harus mengakselerasi ya sebuah upaya kita untuk mengejar Indonesia maju, mandiri, adil, dan makmur. Ya. Itulah sesungguhnya visi Indonesia Emas 2045. Ya. Oleh karenanya, bagi kita semua yang hadir di sini, sebagai bagian daripada Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur, tentu saja harus mempersiapkan perjalanan kita. Ya. Dan salah satu upaya kita agar kita berhasil di dalam perjalanan kita mencapai visi tersebut adalah penguasaan teknologi. Ya. Khususnya di sini industri 4.0 yang tentu saja akan menjadi disruptif teknologi di dalam berbagai sektor pembangunan nasional. Oleh karenanya saya ingin mengambil kesempatan ini pertama-tama untuk menjelaskan sendiri bagaimana kita menuju kepada Indonesia 2045 itu.
Kita mulai dengan sebuah pertanyaan bisa disebut sebagai research objektif daripada kita semua. What is the most important factor to drive our economy to the top of the world? Ya, top 5, mungkin top 10. Walaupun kita sekarang ini sudah ada di dalam $1 trillion club. Ya. Artinya kita sudah memiliki GDP total di atas $1 triliun. Ya. Dalam kenyataannya, kalau kita lihat jawabannya, itu ada di kemampuan kita menjadikan inovasi itu sebagai driver, penghela dari perekonomian itu sendiri. Dan lebih jauh kita bisa bertanya, kontemplasi kepada diri kita, seberapa bersaingkah Indonesia, inovasi Indonesia khususnya. Kalau kita lihat di dunia ini, dibagi-bagi atas region, untuk Southeast Asia dan East Asia jelas tidak ada kata Indonesia di situ, tidak ada negara Indonesia di situ. Yang kita lihat di sini ada Singapura, South Korea, Hong Kong, China. Di belahan dunia lainnya, di Eropa maupun di benua Amerika, ya, kita bisa lihat negara-negara yang memang kita tahu sudah menjadi superpower dengan kemampuan inovasinya. Nah, kita bisa saja dalam perjalanan kita untuk meningkatkan innovation index tersebut bertanya di lingkungan Asia sendiri, Southeast Asia, ASEAN, Indonesia juga tidak memiliki peringkat indeks inovasi yang mumpuni di sini. Dan kalau kita lihat dengan negara-negara yang kita anggap lebih kecil ya, dari kita, dari skala ekonominya, ya, sayangnya Indonesia di dalam inovasi kalah bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Ya, dalam keluarga ASEAN sekalipun, kita masih kalah dibandingkan Brunei sekalipun, Vietnam, Filipina. Ya. Nah, hal ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang sebenarnya menjadi komponen utama di dalam kita meraih ya, peringkat terbaik gitu di dalam global competitive index, khususnya inovasi. Ternyata adalah investasi research and development. Dan itu kita lihat menjadi problem kita ya, untuk keluar sebenarnya dari middle income trap. Banyak investasi R&D yang masih berpaku pada dana riset, pengembangan, pengkajian dan penerapannya itu pada pemerintah gitu. Sedangkan kita tahu ciri-ciri negara maju R&D itu dilakukan oleh badan usaha, oleh organisasi, oleh swasta, ya, industri nasional. Dan inilah yang nanti akan membuat kita itu terjebak semakin dalam di dalam upaya kita keluar dari pendapatan menengah. Ya. Kita masih tetap dalam kondisi pendapatan menengah, upper middle income country, sekian puluh tahun. Ya. Bukan hanya beberapa tahun, sekian puluh tahun. Dan kita bisa melihat contoh bahwa negara-negara lain juga berusaha keluar dari situ dengan meningkatkan upaya-upaya menggantikan efisiensi driven economy yang selama ini kita geluti menjadi innovation driven economy. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, tantangan bangsa Indonesia itu kalau memang ingin menuju Indonesia maju, menjadi top 5 countries adalah pada kemampuan kita menjadikan negara kita, seluruh komponen bangsa, stakeholder daripada inovasi itu bukan lembaga litbang jirap,
lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan. Bapak Ibu semua sebagai bagian daripada pentahelix menjadi bagian yang sangat begitu penting bagi kita untuk menciptakan paradigma baru bahwa iptek itu adalah untuk pembangunan nasional. Iptek itu bukan hanya sekedar menulis paper, makalah, menghasilkan jurnal, ya, yang memang untuk kemajuan iptek saja. Tetapi iptek itu adalah untuk pembangunan nasional. Dan itu secara nyata sekarang ada di dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019. Karenanya bagi kami di BPPT, upaya untuk bertanggung jawab menghasilkan inovasi dan mendorong keberhasilan penerapannya itu dinyatakan dengan 7 peran yang tentu saja bersama-sama dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan FTII, termasuk dengan asosiasi masyarakat lainnya, asosiasi profesi, dengan pemerintahan, dengan badan usaha, ingin menghilirkan perkayasaan hingga kepada komersialisasi teknologi, agar kita ya, bisa mengejar, bisa melaksanakan sebuah lompatan atau leapfrogging untuk kita mentransformasikan Indonesia ini, baik dari sisi ekonomi, dari sisi teknologi, dari sisi industri. Dan saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh founding fathers dari BPPT, malah mungkin dari industri strategis Indonesia, almarhum Profesor B.J. Habibie, berawal di akhir, berakhir di awal. Jangan pernah berhenti untuk berjuang, untuk kita melompat. Ya, pada akhirnya, pasar inovasi itulah yang harus kita tuju. Dan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bukan dalam silo-silo, ya, kita harus menghilangkan ego sektor di dalam kita mencapai pasar inovasi itu. Dengan demikian barulah kita bisa meningkatkan indeks inovasi kita. Dengan demikian barulah kita berjalan menuju negara Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur sesuai dengan visi 2045. Nah, pertanyaannya yang sering menjadi hambatan dan sumbatan bagi kita adalah bagaimana membangun ekosistem inovasi 4.0 ini, gitu. Ya. Teknologi yang kita kuasai mungkin segala macam teknologi, tetapi bagaimana bahwa teknologi itu menjadi karya anak bangsa, menjadi karya inovasi Indonesia. Ya. Nah, tentu saja kembali lagi ekosistem inovasi itu merupakan bagian daripada upaya kita untuk mengalign, mengadopt, dan mengadapt ya, berbagai stakeholder, baik itu pemerintahan, perguruan tinggi, industri, kemudian asosiasi, jangan lupa investment dan funding. Ya, ini semua harus membentuk sebuah innovation ecosystem. It takes a village to raise a child, and it takes an ecosystem to scale an innovation. Kenapa? Karena dalam kenyataannya banyak sekali upaya ide kita, riset-riset kita, karya-karya anak bangsa kita itu jatuh ke jurang kematian inovasi teknologi. Oleh karena adanya sumbatan di dalam kita menghilirisasi ide itu. Ya. Perguruan tinggi yang melaksanakan penelitian, badan usaha yang berusaha membangkitkan daya saingnya, ya. Tapi kemudian tidak dapat menjalani proses teknologi transfer, tidak dapat membawa produk itu menjadi global brand. Ya. Padahal kita tahu bahwa inovasi-inovasi dari startup untuk sampai kepada scale up
scaling up proses itu membutuhkan upaya kita sepenuh-penuhnya membangun jembatan. Jadi antara ide sampai kepada bisnis sukses itu ada jembatan yang harus kita bangun. Dan kita harus meniti jembatan itu bersama-sama. Karena tanpa adanya jembatan itu, banyak sekali ide ataupun karya dari anak bangsa yang tidak dapat. Termasuk teknologi yang terkait dengan 4.0 tersebut. Nah, saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu, karena kita topiknya adalah aplikasi terkait dengan COVID-19 ini, upaya kita membangun kebersamaan secara gotong royong, secara sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder dalam Task Force Riset Inovasi dan COVID-19 ini. Yang mana kita mulai di pertengahan Maret, setelah ada kasus 01, 02, ada muncul pertanyaan, wah, kenapa negara lain bisa begitu cepat mengeluarkan rapid test ataupun PCR test ataupun semua hal yang dibutuhkan di dalam memutus penyebaran COVID-19. Kalau kita bicara flatten the curve, how can we do that exactly gitu. Epidemiologi mengatakan bahwa sebaran COVID-19 ini sangat besar ya, dan kita perlu mengantisipasi itu. Itulah tujuan dari Task Force Riset Inovasi COVID-19 yang ingin membentuk ekosistem dalam testing dan alat kesehatan COVID-19 ini. Di sini kita menemukan bahwa Indonesia itu hampir 98% mengimpor, ya, seluruh kebutuhan alat kesehatannya maupun fasilitas kesehatannya sekalipun. Ya. Kita ingin melaksanakan rapid test yang sekarang ini sedang booming, ya, dan sudah melihat bahwa begitu banyak rapid test import yang akurasi dan sensitivitasnya kita ragukan. Ya. Belum lagi kita membutuhkan bahan baku dari luar negeri yang bersaing dengan negara-negara lain dalam mendapatkannya. Ya. Kita juga yakini bahwa PCR test sebagai gold standard yang diakui oleh WHO untuk COVID-19 juga tidak punya kita produk itu. Semuanya juga kita impor. Ya. Nah, dengan pemikiran kebutuhan tadi, pasar inovasi tadi ya, maka upaya kita untuk melakukan reverse engineering terhadap produk-produk testing, agresif testing kalau kita boleh sebut, ya, bukan hanya massal tapi dia harus agresif dan akurat. Ya. Itu harus juga dilengkapi dengan berbagai teknologi 4.0 yang kita kenal dalam sistem informasi, dalam aplikasi artificial intelligence misalnya, yang saya nanti akan dalami secara khusus karena topik kita adalah industri teknologi 4.0, serta jangan lupa fasilitas kesehatan yang memang sangat minim kita miliki. Saat awal, ya, mungkin 5 menit ke depan bisa masih ada 5 menit Pak, silakan Pak. Ya, nanti dilengkapi dengan alat kesehatan untuk treating. Jadi testing, kemudian tracing, tracking, fencing ataupun isolating, hingga kemudian treating ataupun treatment. Ya, seperti ventilator yang banyak sekali ternyata kemampuan anak bangsa untuk membangun ventilator, ya, ataupun resusitator, serta berbagai imunomodulator ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Itulah yang pada tanggal 20 Mei yang lalu diluncurkan oleh Pak Presiden di dalam Hari Kebangkitan Nasional. Kita align dengan inovasi, yaitu Hari Kebangkitan Inovasi Indonesia, ya, yang dimotori oleh Kementerian Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, secara khusus, kami adalah bagian daripada inovasi, dan oleh karenanya Rekayasa BPPT juga bekerja dengan penuh kerendahan hati, tetapi misinya sama,
dengan Bapak Ibu semua, bagaimana kemandirian, kedaulatan negara kita di bidang teknologi dapat kita tegakkan. Ya. Nah, dalam 5 menit terakhir inilah saya akan menyampaikan mengenai aplikasi, salah satunya kecerdasan artifisial ataupun artificial intelligence untuk melawan COVID-19. Kita tahu di luar, di mana-mana kita kenal AI itu berperan untuk melaksanakan predictive modeling, malah untuk menemukan obat. Ya. Seperti obat benevolen ini, pemanfaatan AI untuk menemukan obat yang sebelumnya dibuat untuk penyakit lain, tetapi dirancang ulang untuk menghadapi virus corona. Kita juga melihat epidemiologi terkait dengan penyebaran, itu digunakan di banyak negara, bagian daripada tracing dan tracking. Ya. Kita juga melihat bahwa begitu banyak data yang tersedia di Kaggle misalnya, yang termasuk whole genome sequencing yang sangat berperan untuk mendapatkan vaksin. Ya. Itu diupload oleh banyak negara dan digunakan untuk memprediksi kasus, memprediksi jumlah kematian akibat penyebaran COVID-19. Dan untuk kita di Indonesia, bersama dengan seluruh stakeholder, ya, kita membangun banyak hal yang memanfaatkan teknologi 4.0. Apa tadi sudah disebutkan oleh Pak Andi, mengenai robot misalnya, mengenai drone untuk spray yang sudah kita kenal, dipakai juga di Bandung misalnya, atau di beberapa kota yang lain. Serta tentu saja yang menjadi sangat familiar bagi kita di dalam new normal ini, yaitu dengan face recognition dan kemudian pengukur suhu. Nah, untuk kami di tim Task Force Riset Inovasi COVID untuk penanganan COVID, kita menggunakan beberapa pendekatan di dalam memanfaatkan citra radiologi untuk mendukung penegakan diagnosa pasien yang terduga COVID-19. Kita tahu bahwa AI itu bagi workflow radiologi itu sangat bermanfaat, mulai dari akusisi, image reconstruction, processing, analisis, hingga kepada prognosis. Ya. Dan itulah yang sesungguhnya kita harapkan dengan penerapan industri teknologi 4.0 itu. Di situ ada machine learning, ada deep learning, yang akan membantu human decision making di dalam healthcare. Kalau traditional approach itu adalah kita mendapatkan CT scan ataupun X-ray, kemudian radiolog itu akan berusaha mendeteksi apakah ada kelainan di dalam paru-paru seseorang tersebut, ya, dan membutuhkan waktu antara 30 sampai 1 jam mungkin ya untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, AI di sini membantu untuk melaksanakan image recognition, ya, dengan berbagai algoritma machine learning dan deep learning, ya, untuk mengaugment kemampuan dari radiolog tersebut. Itulah yang kita kerjakan, machine learning, deep learning, data mining, serta kemudian decision support system, ya, yang kemudian disertai dengan dataset testing yang memang diambil dari pasien Indonesia. Kita tahu bahwa di Cina sudah ada solusi, mungkin di Amerika sudah ada solusi, tetapi itu menggunakan pasien ataupun data dari produsen atau 2 menit lagi ya Pak, daripada AI tersebut. Nah, untuk Indonesia kita mengambil sumber data dari berbagai rumah sakit, dan ini yang saya sebutkan sebagai bagian yang terpenting dalam upaya kita menerapkan industri teknologi 4.0 ini. Ya. Tanpa data, tanpa kerjasama dari kita semua, tentu kita akan tidak memiliki kesempurnaan di dalam membangun decision support system, serta memiliki kemampuan di dalam peta sebaran epidemiologi ataupun kerentanan. Jadi kalau kita mau bicara nanti setelah PSBB transisi ini bahwa kita telah menghasilkan flatten the curve, ya tentu saja ini semua kemampuan daripada industri 4.0 ataupun teknologi 4.0 untuk kita gunakan di dalam rangka kita menangani COVID-19. Demikian saya kira yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Pak Hamam paparannya. Jadi yang menarik buat saya tadi adalah kita mulai dari akhir ya. Iya, itu kalau kita membuat tulisan memang biasanya dari kesimpulan dulu, baru kita. Begitu juga untuk membuat produk ya Pak ya. Apa sih yang menjadi goalnya, baru kemudian kita turun ke depan untuk menyusun lebih baik. Baik, tapi Pak Hamam ditahan dulu, kita dengarkan pembicara dari yang lainnya. Nanti kita akan kembali kepada Pak Hamam pada sesi tanya jawab berikutnya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya tentunya kita perlu mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Arya Damar. Ya, beliau adalah Presiden Direktur Lintas Arta yang akan dimulai dengan pemutaran video terlebih dahulu ya. Silakan, silakan. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Yeah, hello. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintas Sarda, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintas Sarda is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems. Your ICT systems. Lintas Sarda, empowering your future. Cukup menarik videonya Pak Arya. Mungkin ada materi yang ingin Bapak sampaikan untuk melanjutkan video tersebut. Silakan Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Terima Pak. kasih Pak Andi, Dr. Hamam Riza, Profesor Yudogiri, para pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau tadi Pak Hamam bicara mungkin jangka panjang,
saya akan bicara mungkin dari jangka pendek dan mungkin jangka panjang bagaimana kita bisa membantu pemerintah bersama-sama kolaborasi dalam rangka inovasi ini. Jadi sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan dulu, mungkin tidak semua dari Bapak-Bapak Ibu tahu Lintas Harta. Jadi mungkin ada materinya. Lintas Harta itu adalah kami sudah 32 tahun berdiri di Indonesia. Kebetulan Lintas Harta adalah perusahaan yang mulai dari komunikasi data. Jadi bagaimana kita support komunikasi data, dan khusus Lintas Harta support untuk perusahaan-perusahaan. Jadi kami tidak melayani retail, tapi kebanyakan untuk perusahaan-perusahaan. Jadi di Lintas Harta itu sudah 30 tahun, kita punya teknologi melalui komunikasi melalui satelit, karena kita tahu bahwa Indonesia itu berdiri dari kepulauan. Jadi kita harus mengcover semuanya. Ada 19.000 titik yang kita cover dengan satelit. Kemudian kita juga punya fiber optik di mana di 180 kota. Kami juga akhirnya memiliki data center dan cloud, di mana 5 tahun yang lalu Lintas Harta mulai berubah dari connectivity menjadi IT services, dan sekarang mencoba menjadi bagaimana menjadi industry solution untuk para pelanggan-pelanggan kami. Jadi kita ada presence di 88 kota di seluruh Indonesia. Mengenai COVID-19, kita tahu semua bahwa sejak bulan Maret tahun ini, bahwa tiba-tiba orang harus tinggal di rumah. Karena awalnya sebenarnya takut tertular COVID-19 ini. Di sini saya perlihatkan, akibat orang di rumah, ternyata ada increasing productivity aplikasi. Jadi download aplikasi-aplikasi untuk online, itu tumbuh. Kemudian mulai lagi online shopping-nya juga sudah tumbuh. Kemudian kita lihat work from home, internet traffic di rumah-rumah itu naik 10-15%. Pembelanjaan online purchase juga naik 20%, dan order melalui delivery juga naik 14%. Jadi kita lihat bahwa kita tiba-tiba berubah dengan cepat. Yang mungkin tadinya kita online di rumah, kemudian berikutnya adalah kita bertemu pelanggan dengan online. Akhirnya bertemu keluarga juga online, ada reuni online, pengajian online. Kemudian konser musik pun sekarang sudah online. Dan pagi ini kita sama-sama duduk mendengarkan seminar ini juga dengan online. Akhirnya kita didorong oleh COVID-19 untuk percepatan digitalisasi, mau tidak mau gitu. Juga kita lihat yang tadi bahwa e-commerce, online shopping, online pemesanan makanan berubah semua, bahwa ada dorongan teknologi COVID-19 ini. Jadi kalau tadi Pak Hamam bicara, mungkin mestinya di Indonesia tuh ada IT apa namanya. Jadi ada, kalau ditanya siapa sih yang mendorong digitalisasi? Sekarang bukan dari IT people, ternyata dari COVID-19. Itu yang kelihatan didorong seperti ini sekarang. Namun di lain pihak memang akibat orang kurang berkumpul, ekonomi jadi berpengaruh. Ini yang kita mesti jalankan, bagaimana menangani supaya kita bisa menangani COVID, tetapi ekonomi kita juga bisa kita jalankan. Sehingga pemerintah mulai membuka secara bertahap untuk bisa masuk ke kantor. Jadi ada tahapannya adalah kantor yang tadi semuanya working from home, kemudian sekarang working from the office and home, and the next adalah working from the office and working everywhere, dan bahkan mungkin kalau nanti ada perusahaan-perusahaan yang mungkin dia akan working from anywhere. Nah, untuk itu apa yang harus diperlukan gitu? Untuk working from anywhere, mau tidak mau perusahaan mulai bekerja dengan protokol new normal. Ada yang mulai cari pembagian jadwal bekerja di kantor. Kemudian ada temperature scanning. Kebijakannya diperlukan, work from everywhere atau digital scanning itu kita lakukan mudah. Nah, tapi dasar semua ini
itu harus bagus jaringan internetnya. Karena kita buka semua ini, mau tidak mau kita lihat tadi, yang tadi kita bilang ada pertemuan, webinar, konser, mau tidak mau dan jaringan internet harus bagus. Ini yang kita lihat. Yang kedua, begitu perusahaan-perusahaan membuka, bekerja dari jauh, itu juga kita perlukan security yang perlu juga diperlukan untuk supaya adanya keamanan terhadap data-data perusahaan. Terakhir adalah memang aplikasi-aplikasi yang diperlukan di mana orang bisa bekerja dari jauh. Ada aplikasi kehadiran, mungkin task manajemennya secara mobile aplikasi dan sebagainya. Ini yang kita mau tidak mau didorong ke sana. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ada yang bilang dampak COVID-19 ini ada yang positif, ada yang negatif. Tapi memang ada yang kelihatan positif, misalnya masalah food, ya. Mungkin ada health. Gitu. Sekarang orang lebih memperhatikan kesehatan sehingga dia akan membeli produk-produk kesehatan. Kemudian ICT, e-commerce, internetnya mungkin naik, agriculture karena dia memang kebutuhan dasar. Education sebetulnya menurut saya juga mulai bagus karena apa? Mungkin orang-orang di rumah, pegawai-pegawai akan belajar secara online learning. Untuk apa? Untuk selama ini ada kursus-kursus, sekarang perusahaan akan menyediakan online learning untuk seluruh pegawainya. Banking and financial industry mungkin ini akan sedikit tertekan karena ada restrukturisasi kredit dan sebagainya. Untuk manufaktur dan proses. Dan mungkin yang paling sekarang yang tertekan adalah masalah pariwisata dan transportasi. Di sisi lain, ini ada industri yang terdampak COVID. Tapi kalau kita biarkan terus-menerus seperti ini, mungkin semua industri akan terkena imbas. Karena apapun dibilang ada yang positif, kalau memang daya belinya turun, ini akan terkena juga. Sehingga daya beli harus kita jaga, jangan turun. Makanya sekarang pemerintah ada yang mengatakan new normal atau transisi. Tidak bisa kita semua terus-terusan di rumah. Bagaimana ini bisa bekerja sebagian, sehingga secara ekonomi, roda ekonomi akan bergerak. Di sisi lain, itu kalau tidak ada COVID, ada tren digitalisasi juga akan terjadi. Ya, untuk seluruh industri. Kita lihat mulai big data analysis, seluruh analisasi dari data. Kemudian security untuk collaboration, IoT. Tadi Pak Amam bicara artificial intelligence, clouds, DRC. Ini juga ada tren digitalisasi. Kemudian education, belajar e-learning. Mau tidak mau sekarang dengan ada COVID, dipercepatlah digitalisasi ini. Gaming, finance mulai dari mobile banking, cashless payment management, dan security, dan sebagainya. Ini semua tren digitalisasi di Indonesia itu sekarang dipercepat. Mau tidak mau. Saya beberapa hari yang lalu juga bicara dengan para jurnalistik gitu ya. Bagaimana nih dampak kepada jurnalistik gitu. Apakah mereka akan mati industrinya? Karena iklan-iklan pindah ke sosial media gitu. Ini yang kita mesti pikirkan sama-sama gitu. Di satu sisi kita harus pikirkan solusi untuk cara Indonesia gitu. Karena cara Indonesia agak berbeda dengan cara yang lain-lain. Saya sebagai sebagai orang teknologi senang dengan cara pakai teknologi ini. Tapi apakah efisiensi juga itu cukup baik? Karena jangan sampai juga berpengaruh kepada masyarakat Indonesia. PHK itu harus urusan terakhir gitu. Ini harus kita pikirkan karena memang ada beberapa orang yang terkena dampak teknologi, tidak bisa kita salahkan bahwa mereka tidak mengikuti teknologi. Tidak, ini harus kita pikirkan sama-sama di mana teknologi ini berjalan, masyarakat Indonesia juga bisa bekerja dengan baik. Nah, berikutnya adalah apa sih yang kami ingin tawarkan Lintas Harta. Kita bilang bahwa yang perlu kan adalah kita harus kolaborasi model. Kolaborasi untuk ini semua. Kolaborasi bagaimana perusahaan memanfaatkan, meningkatkan performa, terutama dalam pandeminya, untuk bersama-sama. Gitu. Tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Gitu. Contohnya, misalnya menggunakan industri tertentu dengan asosiasi. Bagaimana mereka punya solusi untuk seluruh industri dengan tidak juga menyampingkan kompetisi di antara mereka. Sebagai contoh, perusahaan migas
bisa saja IT migas itu bersatu, sementara waktu pengeboran masing-masing, tetapi menggunakan IT yang sama. Perusahaan di industri kesehatan, health information system. Health information system itu bisa digunakan bersama-sama, tidak harus setiap perusahaan memiliki. Karena dengan hemat ini akan menjadi lebih kemudah lagi. Jadi kita harus cari yang lebih bersama-sama, lebih hemat. Dan ini juga dibuktikan pernah saya di industri perbankan. Dulu yang namanya ATM itu sendiri-sendiri. Sekarang begitu bersama-sama, orang bisa ngambil di mana-mana, itu akan menjadi lebih hemat. Jalan tol dulu cuma satu kartu, sekarang semua kartu bisa diterima di sana. Jadi ini yang mesti kita cari solusi collaboration model untuk new normal, untuk bersama-sama. Bagaimana bersama-sama itu. Dan kalau bisa juga cost-nya keluar juga tidak merupakan cost dalam investasi, tetapi cost dalam pay as you play lah. Jadi mungkin per transaksi ada segala macam. Ini semua industri harus ikut. Nah yang tadi yang terakhir, yang ketiga adalah saya harus bilang, semua ini begitu terbuka, kita harus proteksi dengan security. Ya. Jadi ini yang kita harus 5 menit terakhir ya Pak ya. Oke. Silakan. Berikutnya. Nah, ini yang kita lakukan bahwa kita punya dasar internet dan cloud dan semuanya. Dasar kita semua adalah infrastruktur. Kemudian apa saja yang kita bisa bantu kepada ini? Saya coba bangun yang namanya startup innovation gitu. Startup innovation di Lintas Harta. Itu yang biru itu big data analytic, personal finance insight, urban planning, assessment debuter. Itu kerjasama kita dengan startup. Kita buatkan kerjasama biar mereka masukkan solusi-solusi ini, kemudian kita berikan kepada customer di Lintas Harta. Yang di atas adalah industri spesifik yang kita juga miliki mengenai EQYC untuk perbankan, atau kemudian ada command center untuk government, smart campus, smart tourism, kemudian waste quality monitoring system dan sebagainya. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang kita bangun untuk kebutuhan pelanggan. Berikutnya ini adalah apa yang Lintas Harta sebelumnya Lintas Harta lakukan adalah bagaimana kita kolaborasi dalam rangka mendukung poin 4.0 dan mendukung teman-teman di startup atau teman-teman pengembang gitu ya. Kami coba menjembatani dari industri. Industri itu punya suatu pengetahuan, prosedur, expert atau pain yang mereka bisa inginkan gitu ya. Mungkin sebelumnya slide-nya. Jadi stop sini. Jadi pain point industri ini coba kita bawa kepada pengembang-pengembang termasuk di dalamnya universitas. Kami kerjasama dengan beberapa universitas untuk mereka teman-teman di universitas itu mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk industri. Gitu. Nah, di sini sudah dilakukan sehingga begitu pengembangnya sudah selesai, maka aplikasi-aplikasi ini digunakan oleh industri untuk dipakai mereka bersama-sama. Dan kami lakukan startup ini bagi hasil dengan kami. Sehingga apa? Kita coba menghidupi startup ini baik dari universitas dan sebagainya. Nah, sudah banyak yang kita lakukan seperti ini. Sehingga apa? Kita berharap tadi yang disampaikan oleh Prof. Hamam, Dr. Hamam, bahwa bagaimana kita bisa membangun aplikasi-aplikasi ini adalah dibangun oleh anak-anak kita sendiri, Indonesia gitu. Karena apa? Karena dengan membangun ini, kita berharap bisa berkontribusi. Karena pasar ini akan besar. Kita lihat bahwa dengan digitalisasi, kebutuhan aplikasi di industri, kebutuhan aplikasi di retail, itu sangat-sangat banyak. Dan ini yang kita bilang, jangan menjadi pasar orang lain, ini harus jadi pasar Indonesia. Harus menjadi pasar kita. Dan ini yang kita dorong supaya industri bisa berkolaborasi bersama-sama mendorong ini semua gitu. Jadi kita berharapkan asosiasi-asosiasi bisa membantu kita semua. Dan berikutnya adalah kita punya program Lintas Harta selama ini adalah Accelerate. Kita katakan Accelerate. Accelerate ini adalah kerjasama antara Lintas Harta dengan universitas-universitas. Ini yang dibawa ini adalah hasilnya.
Ya. Ada yang KZ, Big Data Analytics, ada yang Fleet Management, ada yang Personal Assistant, ada yang Ya. bicara fishery logistik dan sebagainya. Kemudian kita juga bangun Digitschool. Digitschool kenapa? Supaya programmer jadi banyak nih. Karena kita Ya. juga kekurangan ini gitu. Dan ini yang kami coba bangun supaya ke depan pengembangan aplikasi dan solusinya dilakukan oleh anak-anak bangsa, Ya. dan Ya. kita bisa bekerja di sini semua dan solusinya dipakai oleh industri. Kira-kira Ya. itulah Pak Andi. Baik, Pak Arya, menarik sekali paparannya. Tadi yang sangat berkesan buat saya adalah bagaimana kita berkolaborasi, di satu sisi juga kita berkompetisi. Nah ini nanti, tapi ditahan dulu Pak, nanti kita bahas di sesi tanya jawab mungkin ya. Saya ingatkan juga kepada para pemirsa, Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Lintas Arta dengan cara mengisi kuesioner yang akan muncul pada kolom chat Anda masing-masing. Silakan diperiksa kolom chat Anda masing-masing. Selanjutnya apabila ada pertanyaan kepada para pembicara, dapat juga disampaikan pada kolom Q&A yang ada di bawah ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada pembicara berikutnya. Bapak Profesor Yudogiri Sucahyo, PhD, pakar IT, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, guru besar ilmu komputer Universitas Indonesia, Ketua Pandi, dan guru saya juga tentunya. Apa kabar, Prof? Baik, Pak Andi, terima kasih sudah diberi kesempatan. Ya. Silakan, Prof. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, karena waktunya 15 menit, maka saya mungkin agak cepat, izin slide-nya mungkin bisa ditampilkan. Nah, jadi kalau tadi Pak Hamam, Ketua BPPT yang terhormat, sudah bercerita bagaimana peran BPPT terkait teknologi dari mulai ventilator, lalu kemudian lab BSL dan sebagainya. Luar biasa peran BPPT, dan dari gugus tugas juga sangat mengapresiasi peran dari BPPT ini. Lalu kemudian Pak Arya Damar juga menyampaikan soal transformasi digital, kesiapan internet. Terima kasih Pak Arya sudah menjaga supaya paling tidak aplikasi-aplikasi dan data center Lintas Arta jalan terus. Kami dari Pandi dan juga teman-teman dari APCI juga terus siap siaga supaya internet tidak terganggu. Dan sepakat sekali dengan yang disampaikan Pak Arya tadi, ini saatnya untuk kerjasama Pentahelix. Baik, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk menangani COVID ini harus dianggap seperti perang gerilya. Semuanya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh komponen masyarakat juga harus berpartisipasi. Nggak ada gunanya kita semua bikin protokol kesehatan sampai beratus-ratus kalau lalu kemudian masyarakat tidak dapat mematuhinya. Kami di Universitas Indonesia juga semua fakultas sibuk. Tentu saja yang paling sibuk adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi. Kita lihat ada Prof. Viku selaku Ketua Tim Pakar, teman-teman dari FK, para dokter, dari ilmu keperawatan, para perawat, termasuk dokter gigi dan sebagainya, semuanya juga sedang sibuk. Teman-teman dari FT kemarin baru saja selesai mengembangkan Coven 20 untuk ventilator, dan sudah didistribusikan di banyak rumah sakit. Teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sibuk terkait dengan ekonominya. Lalu kemudian dari Fasilkom kita juga turut serta di gugus tugas. MIPA sibuk dengan sistem informasi geografis. Psikologi bantuin bikin untuk urusan bagaimana mengelola kondisi psikis di era WFH. FISIP, lalu kemudian Fakultas Hukum, kita lihat banyaknya protokol kesehatan yang keluar, teman-teman dari farmasi dan sebagainya. Jadi ini saatnya seluruh komponen bangsa Indonesia sibuk untuk lalu kemudian kita sama-sama bisa menanggulangi COVID-19 di Indonesia ini. Lanjut. Jadi begitu Maret keluar, ini adalah salah satu situs web yang muncul pertama kali dari Johns Hopkins University, yang termasuk juga banyak dilihat dan di situ melaporkan perkembangan pandemi COVID di banyak negara, lengkap dengan petanya, grafik, dan sebagainya. Lanjut. Nah, jadi kalau kita berusaha membandingkan bagaimana Indonesia dengan negara lainnya, ada 3 situs yang biasanya setiap hari selalu saya kunjungi. Ini salah satunya, nanti yang kedua, ketiga itu juga termasuk yang sering kita kunjungi. Dan Ketua Gugus Tugas, Bapak Legend Doni Monardo juga mengatakan
kita harus berusaha keras supaya kita tidak masuk dalam 20 besar. Jadi kemarin-kemarin sih kita masih di 30 sekian dan sekarang udah mulai merangkak ke 27, 26. Simply sederhananya karena memang kita sekarang punya kemampuan yang lebih untuk bisa melakukan tes. Jadi di awal dulu bulan Maret, Pak Presiden Jokowi menargetkan kita harus mencapai 10.000 tes per hari. Sesudah tercapai 10.000, lalu Pak Presiden nambahin lagi, kita harus bisa 20.000 per hari. Dan sekarang ini kita sudah bisa sampai 20.000 per hari. Makanya tidak heran kalau lalu kemudian penambahannya itu juga lebih banyak dari yang biasanya sampai mencapai angka yang 1.000 dan sebagainya. Lanjut. Nah, jadi kita masih grafik kita kalau di endcoronavirus.org masih seperti ini. Jadi bersama dengan negara-negara lain termasuk Amerika juga di dalamnya, India, Indonesia, Iran dan sebagainya. Jadi mohon dipahami bahwa meskipun kita masuk dalam masa PSBB transisi atau apapun namanya, sebenarnya wabah ini belum berakhir. Jadi kita semuanya harus menjaga, harus menerapkan protokol kesehatan sama seperti yang kemarin-kemarin, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari situs web ini, kondisi kita masih harus berusaha keras untuk menurunkan kurva yang disebut oleh Pak Hamam tadi. Lanjut, next. Nah, lalu kemudian ada satu lagi situs ourworldindata.org, ini yang lalu kemudian membandingkan bagaimana masing-masing negara terkait dengan penanganan yang mereka lakukan. Lanjut, next. Nah, enaknya adalah beberapa situs tersebut juga datanya terbuka, sehingga kita bisa narik untuk kemudian kita melakukan simulasi di kita sendiri. Nah, selaras dengan yang disampaikan oleh Pak Hamam tadi, masih slide sebelumnya, selaras yang disampaikan oleh Pak Hamam tadi, jadi arahan Presiden di awal juga sudah menyampaikan seluruh daerah agar menangani COVID-19 ini dengan melakukan yang namanya testing, tracing, isolating. Kuncinya sebenarnya 3 itu yang disampaikan oleh Pak Hamam tadi. Jadi kita harus menguji secara masif, lalu kemudian kita harus mampu melakukan tracing untuk mengetahui siapa saja yang positif dan sebagainya, ODP, PDP dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kita harus mampu melakukan isolasi yang ketat. Makanya lalu kemudian ada PSBB dan sebagainya. Jadi kalau pemerintah tidak melakukan intervensi, maka yang terjadi nanti bisa jadi kurvanya ada yang seperti di atas naik. Tapi yang kita ingin lakukan adalah kita harus melakukan berbagai intervensi untuk lalu kemudian kurvanya itu landai dan seterusnya. Jadi untuk itu di bulan Maret pemerintah juga sudah membentuk yang namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang kemudian diketuai oleh Kepala BNPB, Pak Lejen Doni Monardo, dan lalu kemudian selain juga teman-teman dari kementerian lembaga yang bekerja sama sinergi di situ, semuanya masuk, relawan masuk, swasta masuk, industri masuk, komunitas masuk, semuanya bekerja sama secara pentahelix. Kita juga ada tim pakar dari berbagai bidang. Kebetulan saya ada di bidang TI sesuai dengan kompetensi saya. Lanjut, next. Nah, jadi kalau tadi Pak Hamam bicara dari aspek teknologi, lalu kemudian Pak Arya bicara dari aspek kesiapan internet, transformasi digital, dan sebagainya, saya mencoba lebih tajam ke aspek teknologi informasinya. Jadi, kalau Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa sains, data, dan sebagainya itu berada di belakangnya, nah yang sehari-hari kita lihat di baik di situs web ataupun di media, di TV dan sebagainya itu adalah layar-layar seperti ini. Jadi setiap sore Pak Yuri atau Raisa selalu melaporkan kepada masyarakat perkembangan COVID-19 terkini. Yang di atas itu adalah kondisi 20 Mei 2020 di mana kita masih 18.010 dan dalam waktu 1 bulan lebih kita sudah mencapai 66.226. Nah, ini sengaja saya tampilkan keduanya. Yang atas itu pada saat saya diundang oleh salah satu universitas dulu bicara soal peran TIK, lalu kemudian yang sekarang dengan FTII. Nah, ini kita bisa lihat perkembangannya. Jadi yang dulu kita cuma nambah 100, 200, 500, sekarang kita sudah mencapai 1.200, 1.300 dan sebagainya dengan melakukan testing yang 20.000 per hari. Dan kalau kita lihat di sini, mungkin meskipun kita belum selesai dari wabah ini atau pandemi ini, tapi paling tidak persentase yang meninggal yang tadinya
6,6%, sekarang turun berhasil ditekan sampai 5%. Yang sembuh tadinya 24%, sekarang sudah mencapai 46,5%. Yang dalam perawatan yang tadinya mencapai hampir 70%, sekarang sudah mencapai 48%. Nah, maunya kita itu adalah yang meninggal 0, yang sembuh makin banyak, yang positif makin turun. Sehingga lalu kemudian kita bisa menyatakan bahwa kita sudah berhasil menangani pandemi ini dan kita memasuki era berikutnya, yaitu yang namanya era normal baru atau adaptasi kebiasaan baru. Lanjut. Nah, jadi sistem informasi yang kita lihat layarnya ini adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Gugus Tugas, Pak Doni. Ini adalah dibuat oleh bangsa Indonesia, oleh karya anak bangsa yang lalu kemudian ini menjadi tulang punggung di gugus tugas. Dan juga selalu kita sampaikan kepada masyarakat setiap hari. Lanjut slide berikutnya. Nah, jadi di dalamnya nanti kita akan bisa melihat di COVID-19 Go ID itu berapa yang terkonfirmasi positif. Dan ini kita bisa melihat trennya, jadi yang di paling bawah itu ada yang berwarna abu-abu, itu kita bisa geser ke kiri ke kanan, sehingga kita bisa melacak sampai di pertama kali kasus muncul di bulan Maret itu seperti apa. Tentu saja grafiknya terus naik seiring dengan kemampuan kita melakukan pengujian atau pengetesan. Lanjut, next, kita juga melaporkan ke berapa yang sembuh. Alhamdulillah grafiknya juga naik, dan ini yang kita inginkan bahwa yang sembuh itu selalu lebih banyak daripada yang terkonfirmasi. Yang terkonfirmasi harus ditekan terus supaya lalu kemudian semakin turun. Lanjut, next. Dan kita juga melaporkan berapa yang meninggal. Lalu ini juga grafiknya naik, tapi kalau kita lihat di grafik gabungan, lanjut slide berikutnya. Nah, ini gabungannya. Jadi kita bisa melihat memang yang terkonfirmasi positif makin banyak, lalu kemudian yang sembuh juga makin banyak, yang meninggal berada di kisaran 6%, 5%, dan kita ingin tekan ini terus. Iya. Supaya tidak ada yang meninggal. Lanjut. 5 menit lagi ya, Prof. Siap. Nah, ini adalah kita juga bisa melihat berdasarkan jenis kelamin. Jadi yang meninggal itu lebih banyak yang laki-laki ketimbang yang perempuan, dan kita juga bisa melihat dari kelompok umurnya. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya kenapa yang 45 lebih tidak bisa kemana-mana, kita bisa melihat di grafik itulah. Jadi kalau kita lihat yang meninggal itu didominasi di kelompok umur 46 sampai 59 sama 60 ke atas. Dan kalau kita lihat yang di bawah itu relatif lebih kecil, yang meninggal lebih jumlahnya lebih kecil yang meninggal ketimbang yang lalu kemudian yang di atas 45. Lanjut. Next. Nah, kita juga mendata juga gejala dan kondisi penyerta sehingga masyarakat bisa tahu, dan kini di sini kita bisa lihat bahwa penyakit penyerta paling banyak itu adalah dari sisi hipertensi, lalu diabetes mellitus dan seterusnya. Jadi ini sih semuanya ada pakar epidemiologi, Ibu Dewi yang sering juga tampil di istilahnya di BLC ketika gugus tugas melaporkan perkembangan COVID. Tapi paling tidak di sini dari sisi teknologi informasinya kita bisa menyajikan data seperti ini kepada masyarakat. Lanjut. Next. Nah, di COVID-19 Go ID juga kita bisa turun sampai di level provinsi. Jadi kalau kita lihat ini contoh Jakarta, semalam saya capture. Jadi di Jakarta per kemarin itu terkonfirmasi 232, sembuh 373, meninggal 0. Jadi yang begini nih yang kita harapkan. Jadi yang terkonfirmasi semakin turun, yang sembuh makin banyak. Sepanjang yang sembuh itu melebihi yang positif, maka kurvanya sudah mulai bergerak turun, dan syukur-syukur alhamdulillah kalau bisa sih pengennya tuh yang meninggal nggak ada lagi. Jadi dari sini kan kita bisa melihat yang meninggal 0. Ini yang kita harapkan, meskipun kita sama-sama menyadari bahwa Surabaya dan Jawa Timur sekarang kondisinya juga sedang oranye dan merah. Lanjut, next. Nah, ini yang fitur yang baru, jadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Kepala Ketua Gugus Tugas tadi. Jadi kita juga menampilkan ke masyarakat peta zonasi resiko. Silakan kunjungi COVID-19 Go ID /peta resiko, di mana di situ menampilkan kondisi zonasi resiko dari masing-masing kabupaten kota dibagi 4 warna, merah, oranye, kuning, dan hijau. Dan dari inilah, jadi bayangkan bahwa data ini ditarik dari seluruh daerah, kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
tentunya. Lalu kemudian dari sini kita menentukan indikator-indikator untuk bisa lalu kemudian menyampaikan mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang oranye, dan mana yang merah. Dan ini dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Kalau contoh misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan surat keputusan bersama bahwa kalau hijau sudah mulai bisa melakukan tatap muka untuk pembelajarannya dengan menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau kuning, oranye, dan merah, mohon maaf sementara harus melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau melakukan kegiatan belajar dari rumah atau BDR. Lanjut, next. Nah, ini jadi nanti di situ kita bisa lihat masing-masing kabupaten kota kalau mana yang oranye dan seterusnya. Lanjut, next. Dan ini adalah indikatornya yang kita pakai. Nah, tentunya ini kita berkonsultasi dengan pakar-pakar epidemiologi untuk kemudian nanti TI kan hanya berupa wadah yang bisa mengambil data, mengolah data, dan menampilkannya kepada masyarakat. Lanjut, next. Dan di COVID-19 Go ID juga ada botnya juga, kalau kita bicara industri 4.0, yang di situ lalu kemudian ada aplikasinya, kita membantu masyarakat, dia mau nanya apa, dan seterusnya, bisa menggunakan yang namanya chatbot tersebut. Lanjut. Nah, lalu kemudian Kementerian Kominfo diberi amanah untuk bisa melakukan tracing kalau kita lihat dari pembagian gugus tugasnya. Dan lalu kemudian Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Telkom, dan lalu kemudian lahirnya yang namanya aplikasi Peduli Lindungi untuk membantu aktivitas atau kegiatan tracing-nya. Lanjut, next. Selain itu juga di sistem BLC juga ada mobile application-nya yang lalu bisa melakukan melihat kerentanan daerah, cek gejala, dan seterusnya. Lanjut, next. Bisa cepat aja supaya bisa 15 menit sesuai waktu. Silakan. Nah, jadi selain daripada pemerintah, juga banyak komunitas dan perguruan tinggi yang juga mengembangkan aplikasi-aplikasi yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini cepat aja mungkin. Jadi teman-teman dari FK dan Fasilkom bikin ncorona.fk.ui.ac. 1 menit. Ya. Next. Next. Lalu kemudian teman-teman dari Fasilkom juga bikin sigap.cswacid. Lanjut. Next. Nah, ini teman-teman dari MIPA bikin yang namanya si COVID-19 dari MIPA Geografi. Lanjut, next. Lalu kemudian teman-teman dari komunitas ada juga mengembangkan kawalcovid19.id. Lanjut, next. Ini teman-teman dari Ethical Hacker Indonesia bikin kawalcorona.com. Lanjut, next. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada banyak kompetensi sebenarnya yang diperlukan untuk bisa menampilkan data atau grafik di atas. Jadi artinya di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya kompetensi TIK itu sangat bisa dimanfaatkan untuk bisa melaporkan atau menyusun atau mengembangkan aplikasi seperti tadi, baik dari mulai data science, data visualization, data analisis, dan seterusnya. Next. Nah, jadi ini gabungan dari ilmu komputer, teman-teman epidemiologi, dari sisi business knowledge-nya, tentu juga teman-teman dari matematika dan statistik. Lanjut, next. Nah, selain itu juga beberapa rekan, ini contoh saya ambil dari Facebook-nya Pak Hendratno yang kebetulan bekerja di Kominfo juga berkontribusi bikin seperti ini. Lanjut. Bisa. Teman-teman dari Fakultas Kedokteran atau paling tidak banyak dari ya, Prof ya. Juga berusaha menangkap genomic sequence-nya untuk lalu kemudian ditelaah lebih lanjut. Lanjut, next. 1 menit masih dapat ya, Prof ya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Hamam juga. Lanjut, next. Sudah mendekati akhir. Nah, ini adalah contoh penerapan dari artificial intelligence atau kecerdasan artifisial untuk juga bisa mendeteksi dari ekstrimnya. Lanjut, slide terakhir. Terima kasih Pak Andi sudah diberi kesempatan untuk bisa sharing di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa. Jadi partisipasi dari masyarakat dan universitas juga terlihat dari paparan Prof sampaikan tadi ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Dan saya ingatkan kembali bagi pemirsa, silakan tuliskan pertanyaan pada kolom Q&A. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Hamam sudah dijawab secara langsung oleh beliau. Nah, namun ada pertanyaan ini untuk Pak Hamam. Pak Hamam masih... Halo Pak Hamam.
Ya, Pak Hamam. Terima kasih masih tetap bersama. Pak Ya, Hamam, masih. pertanyaan, bagaimana perkembangan, saya dengarkan bahwa BPPT diberikan tugas untuk membuat roadmap artificial intelligence nasional. Ini perkembangannya sudah sampai mana, Pak? Silakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Andi. Jadi memang betul kita semasa COVID ini ada work from home ya dalam tahapan PSBB itu tetap menjalankan amanat untuk mengembangkan strategi nasional artificial intelligence. Insya Allah ini akan kita luncurkan pada Hari Kebangkitan Agustus ya. Teknologi Nasional pada tanggal 10 Agustus yang akan datang gitu ya, di mana AI National Strategy ini menunjukkan kita beberapa bidang prioritas yang memang harus kita jadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian pembangunan nasional gitu. Jadi ada bidang healthcare, ada bidang reformasi birokrasi, ada bidang prioritas untuk education dan research, untuk food security maupun untuk mobility dan smart city gitu misalnya. Dan itu kita lakukan melalui proses menguji ya existence daripada AI. Kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan, tadi Pak Arya udah menjelaskan upaya-upaya startup, digitalisasi dan lain-lain ya. Ini pasti tentunya membutuhkan sebuah kerangka kerja supaya kita juga bisa bersaing bukan terhadap industri ataupun terhadap stakeholder kita di dalam negeri, tapi kita bersatu justru di sini ya untuk berdaya saing melawan negara-negara lain. Jadi di dalam strategi nasional AI yang nanti akan menjadi bagian daripada dokumen publik, itu ada advancement of AI centers of excellence misalnya. Ada AI innovation yang seperti apa yang masuk ke dalam bidang-bidang prioritas kita. Kita lakukan itu dengan SWOT analisis, sehingga ada 5 pokok yang kalau boleh sebentar saya tampilkan singkat, Pak. Yang 5 pokoknya aja ya, Pak. Iya, yang 5 pokok saja yang saya pikir penting supaya Bapak Ibu semua bisa memahami yang menjadi upaya kita ya. Misalnya di sini Indonesia, ya bisa kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Jadi ada talenta manajemen daripada AI talent kita seperti apa. Harus kompetitif, harus punya kekhususan. Dia juga harus punya ethics dan policy itu sesuai dengan Pancasila, ideologi Pancasila. Dia perlu juga memperhatikan ekosistem data yang berjalan. Kita punya Perpres 1 data, punya Perpres sistem pemerintahan berbasis elektronik misalnya. Dan kemudian tadi infrastruktur digital seperti yang Pak Arya sampaikan. Kemudian Prof. Yudo juga tadi sudah menyinggung bagaimana seluruh konteks dalam ekosistem itu, khususnya dalam penanganan COVID itu sendiri, memang membuktikan bahwa dengan sinergi, kolaborasi, koordinasi, barulah kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri. Ya, jadi ini kira-kira nanti yang akan menjadi dokumen kita bersama dalam mengembangkan AI strategi ini, Pak. Saya kira itu, Pak Andi. Ya, setuju, Pak Hamam. Jadi nanti kami juga siap untuk membantu melakukan diseminasi informasi mengenai roadmap apabila nanti saatnya akan diluncurkan. Nah, berikutnya mungkin saya ada pertanyaan ini untuk Pak Arya Damar. Ini tadi Pak Hamam juga menyebut, Pak Arya Damar juga menyebut mengenai kolaborasi. Di satu sisi, kalau pemerintah mengajak kolaborasi, saya ini ya memang wajar. Terus kemudian secara teknis kolaborasi penggunaan teknologi bersama-sama yang dicontohkan Pak Arya Damar tadi, saya juga sesungguhnya sangat tertuju sehingga optimalisasi dari teknologi yang ada menjadi lebih baik. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak, cara kita melakukan kolaborasi di industri ini, di satu sisi juga kita bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar yang ada. Silakan Pak.
Baik Pak, terima kasih. Jadi memang sebetulnya kalau kita lihat per industri, ada kebutuhan bersama yang Ya, sebetulnya tidak perlu merasa bersaing satu sama yang lain gitu ya. Nah, di masa COVID-19 ini ya mungkin kita harus berpikir bagaimana efisiensi itu dicapai dengan bersama-sama gitu ya. Saya ambil contoh lah, misalnya industri healthcare lah. Industri healthcare kita punya rumah sakit dari kelas A sampai kelas D gitu ya. Mungkin kelas A, perusahaan rumah sakit besar, mereka memiliki yang namanya Health Information System. Nah, untuk rumah sakit yang menengah ke bawah, rumah sakit daerah dan sebagainya, bagaimana memiliki satu Health Information System secara bersama-sama? Gitu. Nah, itu bisa dimiliki secara bersama-sama. Gitu ya. Jadi misal mereka secara teknologi kan terhubung dengan internet, bisa kemudian dilakukan di cloud, sehingga mereka bisa berbayar menggunakan health information system sesuai dengan sesuai dengan pemakaiannya gitu. Jadi ini salah satu contoh di industri health. Jadi kan mereka tidak akan bersaing satu sama lain karena penggunaan infrastruktur teknologi kan. Sebagai pasien kan memang punya favorit rumah sakit masing-masing, tetapi information teknologinya ya, itu bisa dipakai menggunakan bersama-sama. Mungkin juga di industri perminyakan atau gas juga demikian. IT untuk membaca hasil drilling itu nggak harus dimiliki sendiri-sendiri kan. Itu akan mengurangi cost-cost sehingga bisa dipakai bersama-sama. Yang saya contohkan tadi itu di industri perbankan. Sekarang kan sudah mulai yang namanya kartu-kartu bisa diterima di mana saja gitu. Dulu mungkin kartu tol hanya satu, sekarang diterima di mana saja, sehingga itu akan menurunkan efisiensi. Jadi ini yang mesti dipakai sama-sama. Misal contoh juga, sekarang terkenal lagi banyak smart city, di mana-mana pakai smart city. Kalau kita lihat di kebutuhan aplikasi di setiap wilayah atau daerah, itu hampir sama. Karena prosedur-prosedur di Pemda itu sama gitu. Ya kan? Nggak perlulah setiap Pemda memiliki aplikasi sendiri-sendiri. Nah, ini yang bisa dipakai rame-rame bersama-sama sih. Itu juga akan menurunkan. Nah, jadi seperti yang tadi Pak Hamam katakan tuh, yang pentahelix. Jadi butuh kemudian kesemuanya dari industri maupun asosiasi-asosiasi bisa mendefinisikan kebutuhannya apa nih yang dipakai bisa rame-rame gitu. Sehingga ini yang menjadi satu satu solusi buat dipakai rame-rame. Kira-kira itu, Pak. Iya. Pak, kelihatannya dalam era ini bahwa cloud jadi teknologi yang utama ya dari mata digitalisasi supaya kita bisa bekerja di mana saja. Tapi kan tidak semua industri juga yang harus bekerja di mana saja, Pak. Jadi kenapa kita harus mendorong cloud? Menurut Bapak gimana, Pak? Oh, kalau saya masalah ala efisiensi ya. Setiap industri dengan menggunakan, kalau kita sekarang pikir, kita punya handphone dulu, ingin satu handphone itu 64 kilo, 64 giga, 128, 256. Lama-lama sekarang cuma punya 64 giga sajalah, sisanya data ditaruh di cloud. Itu udah kebutuhan pribadi pemegang handphone. Saya pikir juga perusahaan-perusahaan lama-lama akan ke sana gitu. Kita lihat ya, dengan perusahaan memberikan kepercayaan kepada operator atau pengelola cloud, itu artinya apa? Perusahaan bisa berfokus kepada bisnis intinya. Bisnis intinya, kemudian biarkan itu dikelola. Karena apa? Kalau ada bencana, ada apa segala macam, sudah bisa diamankan di pihak lain. Kita lihat juga baru-baru ini ada perusahaan besar dunia membuka cloud di Indonesia gitu. Iya. Ya baru-baru ini kan, itu juga merupakan satu tantangan. Kenapa mereka lihat ke sini datang? Karena pasarnya cukup ada gitu. Dan ini yang akan dipakai oleh semua. Ke depan mungkin orang tidak perlu lagi beli server dan segala macam, semua ditaruh di sana. Terakhir yang penting adalah security, di mana security itu harus menjaga semua itu. Betul. Kira-kira itu sih, Pak. Setuju, Pak. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan saya kepada Prof. Yudo. Ini saya langsung 2 pertanyaan nih, Prof. Jadi yang pertama tadi kita sudah lihat bahwa begitu banyak partisipasi dari universitas maupun dari masyarakat ya. Nah, kira-kira yang pertanyaan nih, Prof, teknologi apa lagi yang dibutuhkan dari masyarakat atau dari universitas untuk membantu gugus tugas ini ya? Terus yang pertanyaan kedua adalah kira-kira
motivasi, pesan-pesan motivasi apa yang bisa Prof. Yudo sampaikan kepada industri juga untuk menghadapi masa depan? Oke, Silakan, Prof. terima kasih Pak Andi. Satu yang jelas, seperti juga disampaikan oleh Ketua Tim Pakar juga oleh Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo di awal-awal adalah tantangan dari penanganan COVID ini dari gugus tugas itu adalah satu, terutama adalah dari sisi masalah koordinasi, karena koordinasi itu core-nya dinasti, lalu kemudian bagaimana masing-masing kementerian lembaga itu bisa saling berkolaborasi. Jadi meskipun kita bisa melaporkan kepada masyarakat seperti tadi, tetapi sebenarnya di balik itu ada banyak aktivitas atau kerja keras yang harus kita lakukan supaya lalu kemudian informasi dari banyak pihak itu lalu kemudian bisa terkumpul dan bisa tersajikan kepada masyarakat. Nah, sebelum kita memasuki era normal baru di berikutnya, kemarin Pak Nadiem mengatakan pada rapat kerja Komisi 10 bahwa adopsi teknologi ini tidak akan bisa hilang. Jadi yang namanya pembelajaran jarak jauh itu juga mungkin akan bersifat permanen, dalam tanda kutip itu akan terus ada, akan pakai. Jadi saya menantang kita semuanya untuk dalam 6 bulan berikutnya ini, mari kita siapkan karena kita akan masuk ke sebuah era di mana kita masuk ke dalam yang namanya less physical society. Oke. Less physical society. Kalau kita lihat less physical contact society. Jadi kalau kita lihat Bapak, ketika kita masuk ke mall, yang namanya mengambil karcis parkir sudah ada sensor, lalu menyentuh. Lalu kemudian di lift dan sebagainya juga seperti itu. Artinya kan di sini peran teknologi dan alhamdulillah BPPT sangat banyak inovasi yang bisa disajikan di sini untuk lalu kemudian kita bisa masuk ke era adaptasi kebiasaan baru di mana banyak aktivitas kita mungkin tidak perlu bersentuhan fisik tetapi menggunakan sensor dan sebagainya. Ini saatnya teknologi informasi ketemu dengan pendidikan dalam bentuk e-learning. Ini saatnya informasi ketemu dengan kesehatan dalam bentuk telemedicine dan sebagainya. Jadi kita akan masuk ke sebuah era di mana teknologi informasi itu punya peran tinggi, teknologi akan punya peran tinggi, dan peran dari rekan-rekan industri seperti Pak Arya Damar dan juga peran dari para inovator seperti yang ada di BPPT ini sangat penting. Karena kalau enggak, ini memang sekarang kan hampir seluruh negara sedang tiarap nih sampai akhir tahun. Tapi kalau kita enggak antisipasi supaya kita bisa segera bangun di awal tahun depan, kita ketinggalan. Itu yang perlu kita lakukan. Mari kita bersinergi bersama, Pentahelix tadi, untuk lalu kemudian menyiapkan Indonesia supaya maju SDM unggul bisa tercapai. Demikian, Bapak. Luar biasa, Prof. Baik, mungkin mendekati penutupan saya mempersilahkan masing-masing dimulai dari Pak Hamam nanti ya untuk menyampaikan closing remark-nya masing-masing 1 menit. Ya, silakan mulai dari Dr. Hamam Riza. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi, Pak Arya, Prof. Yudo, serta Bapak Ibu semua yang hadir di kesempatan webinar Road to Indonesia 4.0. Dari kita semua sebagai narasumber, ini sebenarnya kita itu reaching out kepada Bapak Ibu semua. Semua penggiat teknologi informasi, semua penggiat dari berbagai bidang yang ada gitu ya. Tadi kita sudah tahu bahwa challenge bagi kita adalah bagaimana meningkatkan indeks inovasi agar kita mampu bersaing dengan negara lain. Sekaligus kita membangun kemandirian, kedaulatan kita di dalam teknologi. Hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, ya masyarakat kita gitu. Ya, itu apa yang menjadi sebenarnya benang merah gitu ya dari upaya kita untuk memperkenalkan teknologi 4.0 ini kepada masyarakat, karena memang itu adalah teknologi yang merupakan sebuah terobosan yang harus kita jalani dalam rangka kita melaksanakan transformasi ekonomi, melaksanakan semua rencana-rencana pembangunan nasional kita. Jadi ini bagian daripada kita bergotong royong menuju Indonesia maju, mandiri, adil, dan makmur. Saya kira itu saja penutupan dari saya. Setuju. Terima kasih. Pak Hamam, ya baik. Terima kasih atas closing remark-nya.
Selanjutnya Pak Arya Damar, silakan yang ingin disampaikan closing. Terima kasih Pak Andi, Pak Amam, Pak Yudo, semuanya, dan para pemirsa semuanya. Jadi buat saya bahwa Indonesia itu dikenal dengan gotong royong, dikenal dengan musyawarah mufakat. Jadi apa yang saya bicarakan juga, Pak Amam bicarakan, dengan Prof. Yudo juga bicarakan, bahwa bagaimana kita tahu bahwa ke depan teknologi akan menjadi enabler, akan menjadi infrastruktur untuk kemajuan kita semua. Nah, ini yang kita harus kuasai. Dan semua sektor, mari kita dorong semua sektor untuk menjadi penguasa ini di Indonesia. Mari kita dorong anak-anak kita, anak-anak Indonesia, menguasai ini untuk solusi-solusinya. Jadi mari industri-industri kita bersama-sama dan asosiasi membuat suatu pemakaian bersama-sama dan mendorong teman-teman semua, baik universitas dan segala macam, untuk mensupport ini. Dan kalau kita gotong royong ini dan kita bisa melakukan ini, kita bisa menjadi tidak hanya bangga sebagai leader e-commerce di dunia, tetapi kita bisa menjadi leader bahwa seluruh teknologi informasi dikuasai oleh Indonesia. Dan itu yang cita-cita kita semua, bahwa mari kita lakukan ini semua. Dari saya itu, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Arya Damar. Prof. Yudo, ada yang disampaikan 1 menit, silakan. Pandemi ini mengajak kita untuk berpikir bahwa akhirnya kita dipaksa untuk bisa mandiri. Di awal pandemi kita diributkan dengan kurangnya APD. Toh akhirnya kita bisa bikin APD sendiri. Di awal-awal pandemi kita mesti waduh nih ventilator mahal harganya. Toh akhirnya kita bisa bikin ventilator sendiri. Baik dari BPPT maupun rekan-rekan dari UI, ITS, dan sebagainya. Di awal pandemi kita berpikir, waduh rapid test ini gimana caranya. Ternyata BPPT keluar dengan bisa menciptakan sendiri. Jadi akhirnya apa? Saya mengamini dan akhirnya kita bisa merasa bahwa memang benar yang dikatakan Pak Presiden Jokowi. Kita tuh bangsa petarung. Kita menang terhadap wabah ini, dan mari kita bangkit sendiri di awal tahun depan, karena ada satu hal yang bangsa lain mungkin tidak punya, beda dengan di Indonesia, karena kita punya semangat gotong royong, kita punya kebersamaan. Demikian Pak Andi. Ya, terima kasih. Saya setuju, karena kawan saya di sini juga di tempat studio kami juga sudah membuat ventilator yang kemarin saya sempat lihat, mudah-mudahan nanti bisa diluncurkan juga ke masyarakat. Baik, Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Semoga penjelasan yang disampaikan oleh para pembicara dapat memberikan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih kepada para pembicara, terima kasih kepada para pendukung acara, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dewan TIK Nasional, Siemens, Schneider, Lintas Arta, Rockwell Automation, Dinet, dan Marketers. Dan tak lupa, terima kasih juga kepada Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Sampai jumpa minggu depan bersama Bapak Ilham Habibie. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa pakai masker bila kita beraktivitas di luar rumah. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Pak Yudo. Pak Arya. Ya. Thank you. Yudo. Thank Sampai you. jumpa. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Nagayana Terima kasih. Production. Yoi.